Assalamualaikum. Halo Jil, Assalamualaikum. Di video ini, Ibu bakal cerita soal tunarungu atau tuli itu sama dengan tunawicara nggak sih gitu. Maksudnya anak tunarungu itu sudah pasti tunawicara kan? Atau anak tunarungu itu sebetulnya bisa bicara. Nah, itu kan banyak banget yang sering dikaitkan tunarungu sudah pasti tunawicara. Sebetulnya secara kita bacain kita bacain artinya dulu ya, penjelasannya. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pendengaran sehingga tidak dapat mendengar dengan sempurna atau bahkan sama sekali tidak mendengar. Tunarungu itu ada dua, bisa dikatakan tuli atau ada juga yang mengatakan hard of hearing atau kesulitan mendengar. Biasanya yang dibilang hard of hearing itu sama seperti Jil yang masih ada sisa pendengaran tapi udah kesulitan tapi masih ada sisa pendengaran gitu. Nah, kalau misalnya yang tuli total ya dia tidak ada sisa pendengaran, memang dia nggak bisa dengar sama sekali. Nah, kalau tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam berbicara sehingga sulit melakukan pelafalan secara verbal. Tunawicara dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan suara, artikulasi, atau kelancaran berbicara. Apakah setiap anak tunarungu itu sudah pasti tunawicara? Belum tentu. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi, kenapa kebanyakan anak tunarungu itu biasanya tunawicara dan memakai bahasa isyarat? Itu sebetulnya terjadi bukan karena ada kerusakan di area wicaranya. Kebanyakan itu karena mereka tidak memakai alat bantu pendengaran atau mereka tidak memasang implan atau dalam secara sederhananya itu karena tidak ada stimulus suara yang masuk ke telinga mereka. Jadi gini, kita bisa berbicara, misalnya sekarang saya bicara nih. Kenapa saya bisa berbicara? Tentunya sebelumnya karena saya mendengar. Semua perkataan itu kan masuk lewat pendengaran, nanti kesimpan di memori, baru kita paham arti kata itu, baru kita bisa omongin kata itu. Kayak misalnya, belajar warna. Irma, ini warna kuning. Ini adalah warna kuning. Nah, saya kan dengar dulu. Saya dengar dulu, oh iya, kalau seperti itu adalah warna kuning. Itu kan saya dengar dulu, masuk ke memori, ke otak saya pahamin dulu kalau, oh iya, warna itu adalah warna kuning. Oke, seperti itu adalah kuning. Saat ditunjukkan lagi warna itu, Irma, ini warna apa? Saya kan akan mengingat lagi nih di memori. Itu warna apa ya tadi ya? Oh, itu kuning. Baru saya ngomong, kuning. Nah, gitu. Itu namanya bahasa ekspresif. Nah, itu kan bisa terjadi kalau apa? Kalau kita udah dengar dulu. Kalau kita udah mendengar dulu, baru kita akan bisa tuh bahasa reseptifnya. Jadi bahasa itu ada dua, bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Yang kita omongin itu adalah bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah yang kita pahami. Gitu. Nah, biasanya untuk mencapai area bicara bahasa ekspresif, kita bisa ngomong, nah kita harus punya rangkuman dulu memori di kepala kita, rangkuman memori di otak kita, di memori kepala kita, mengenai kata-kata itu yang disebut dengan bahasa reseptif ya, mengenai kata-kata itu. Biasanya nanti kalau kita sudah paham, baru keluar tuh bahasa ekspresifnya, ngomong. Jadi kayak kita dengar orang ngomong bahasa Rusia, orang ngomong bahasa Rusia. Kita dengar orang itu ngomong bahasa Rusia. Tapi karena kita tidak paham, tidak ada nih bahasa reseptifnya di otak kita, ya kita nggak bisa ngomongin. Kita nggak bisa ngomongin bahasa mereka, karena kita juga nggak paham yang diomongin mereka tuh apa. Tapi kita dengar. Nah, kenapa anak-anak tunarungu itu sebagian besar memakai bahasa isyarat? Ya karena tidak ada stimulus suara yang masuk
ke telinga mereka, ke memori mereka tuh nggak ada gitu. Jadi bagaimana caranya anak tunarungu bisa berbahasa verbal? Ya, jalan satu-satunya memfasilitasi mereka dengan teknologi pendengaran, baik berupa ABD ataupun cochlear implant. Tapi gimana kalau misalnya anak tunarungu tidak mau memakai teknologi pendengaran? Apa yang terjadi? Ya tidak apa-apa. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Yang penting anak-anak tunarungu ini difasilitasi bahasa komunikasi, baik itu bahasa isyarat maupun dengan bahasa verbal seperti kita yang berpendengaran normal. Memilih bahasa isyarat ataupun memilih bahasa isyarat ataupun memilih bahasa verbal tentunya tidak semudah itu. Sorry, tidak semudah itu. Banyak sekali tahapan-tahapan, membutuhkan waktu yang panjang untuk anak-anak tunarungu ini sampai di titik akhirnya mereka bisa berkomunikasi baik verbal ataupun bahasa isyarat. Tentunya mereka sangat amat membutuhkan support dari orang-orang terdekat, terutama dari orang tuanya, lalu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Semuanya itu akan sangat mendukung kemudahan mereka untuk belajar baik bahasa isyarat ataupun bahasa verbal. Kecuali ada yang memang secara lahir memang dia tunarungu dan tunawicara gitu. Ada kerusakan juga di area wicara ya. Meskipun sudah difasilitasi dengan teknologi pendengaran, kalau memang ada kerusakan di area wicara ya itu beda cerita ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah anggapan orang-orang kalau misalnya anak tunarungu itu sudah pasti tunawicara. Nah, itu tuh tidak ada kata pasti. Belum tentu gitu. Karena banyak juga anak-anak tunarungu yang berbicara verbal setelah mereka menggunakan teknologi pendengaran. Karena berarti di area bicara mereka itu tidak terjadi kerusakan atau tidak ada yang kurang di area wicara mereka gitu. Mereka hanya butuh stimulus dengar. Mereka hanya butuh stimulus suara yang masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka yang biar mereka bisa mereka gitu. Jadi jawabannya tunarungu belum tentu tunawicara. Oke? Kalau saya ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang mengerti, mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh komen di sini atau bisa DM di Instagramku @nonamaye, E-nya 2. Bye-bye. Assalamualaikum.